sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasuna. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nawaitu at-ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa'a wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah mari kita kembali bersyukur dan memuji kepada Allah. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dan dengan menggunakan hati kita menyadari dan mengakui bahwa semua nikmat-nikmat yang kita rasakan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah dan titipan darinya yang harus kita tunaikan syukurnya. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sisa umur kita untuk kebaikan-kebaikan, untuk menuntut ilmu. Kita gunakan akal pikiran kita untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari ilmu yang sangat penting sekali, ilmu yang sudah sangat langka, jarang dipelajari oleh kaum muslimin, yaitu ilmu faraid, ilmu waris, ilmu bagaimana cara membagi harta warisan mayit setelah meninggal. Secara Islami bagaimana, secara Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama bagaimana. Sebelum kita lebih jauh membahas cara pembagian ilmu, pembagian harta secara ilmu faraid, terlebih dahulu kita harus bertanya kepada diri kita, kenapa kita harus belajar ilmu ini? Kenapa kita harus belajar pembagian harta waris secara Islam, bukan secara hukum positif atau secara hukum adat, bukan. Tapi ini yang akan kita sampaikan adalah sesuai dengan hukum Islam seperti apa ya. Adapun secara hukum positif atau secara hukum adat tidak kita sampaikan pada forum ini. Alasan yang pertama karena ada ancaman kekal di neraka bagi orang-orang yang tidak mau mempraktekkan atau mengamalkan pembagian hukum waris secara Islam, bahkan mungkin memandang sebelah mata kepada hukum waris atau pembagian warisan secara Islam, maka diancam kekal abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam surah An-Nisa ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Dan barang siapa yang mendurhakai kepada Allah, yang tidak nurut dengan perintah Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan atau hukum-hukumnya, yudkhilhu naron, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Tidak hanya masuk tetapi khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Betapa sekarang kita lihat jarang orang yang mempraktekkan pembagian hukum waris secara Islam, padahal konsekuensinya sangat berat sekali.
Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar hukum waris, ya, kenapa kita harus mempraktekkan hukum waris faraid, yaitu karena perintah dari Nabi secara khusus. Ya, Nabi memerintahkan kepada umatnya secara khusus, kepada kita semuanya untuk mempelajari ilmu ini, ya, untuk mempelajari ilmu faraid. Kalau ilmu yang lain Nabi tidak secara khusus ya perintahkan untuk dipelajari. Walaupun semua ilmu itu bagus, ilmu agama itu bagus, tetapi tidak ada perintah khusus kecuali ilmu faraid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul faraidha." Ya, pelajarilah ilmu faraid, wa'allimuhu, dan ajarkanlah, ya. Kamu belajar terus ajarkan, terutama kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat, ya, agar keluarga juga siap untuk mempraktekkan hukum secara Islam, ya, secara sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fa innahu yunsa, karena sesungguhnya ilmu ini akan dilupakan. Jarang orang yang mempelajarinya, dilupakan, ya. Jangankan ilmu waris, ya, ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu fikih, ilmu tauhid dan seterusnya pun banyak yang orang tidak mau mempelajari, melupakannya, begitu. Dan apalagi mengamalkannya, ya. Nah, ini mengamalkannya lebih-lebih, mempelajarinya saja tidak, apalagi mengamalkannya. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Yang ketiga, ilmu faraid adalah ilmu yang pertama dicabut dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ya, kelak nanti orang tidak tahu tentang ilmu faraid sama sekali. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena sudah dicabut. Ya, dicabutnya bagaimana? Dengan meninggalnya para ulama, ya, para ahli-ahli hukum waris pada meninggal. Sehingga ketika meninggal, ya, kemudian mereka tidak memiliki kader-kader berikutnya karena yang mau dikader tidak mau belajar, ya. Akhirnya ketika ahlinya sudah meninggal, tidak ada lagi yang mempelajari, tidak ada lagi yang mempraktekkan, tidak ada yang meneruskan, ya, perjuangannya, begitu. Hanya kita lihat di masyarakat jarang sekali, ya, di masjid-masjid, ya, yang mempelajari tentang hukum waris pun jarang. Kita kalau hadir di masjid atau majelis taklim, ya rata-rata yang dibahas ya perkara-perkara yang mungkin yang mudah-mudah saja, ya. Nah, kalau permasalahan waris jarang dipelajari, gitu. Kemudian yang ketiga, sejajar dengan belajar Al-Qur'an, ya. Orang yang mempelajari ilmu waris itu seperti mempelajari Al-Qur'an, sebagaimana kita wajib, ya, fardu ain untuk mempelajari Al-Qur'an agar sholat kita sah, gitu. Kita juga harus belajar faraid, gitu. Sebagaimana kita detil setiap huruf harus pas ketika membaca Al-Qur'an, begitupun belajar faraid harusnya seperti itu, ya. Harus detil, harus, ya, rincian-rinciannya dipelajari agar tidak salah dalam menentukan hukum, ya. Kata Khalifah Umar ibnu Khattab, sahabat, beliau mengatakan, ta'allamul faraidah, pelajarilah ilmu faraid, kama tata'allamun al-Quran, sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran Al-Karim. Ya, sekarang banyak masyarakat belajar Al-Quran, tetapi pertanyaannya, apakah ada yang mempelajari ilmu faraid sebagaimana banyaknya orang belajar Al-Quran? Yang keempat adalah mencegah pecahnya keluarga dengan belajar ilmu faraid, mengenalkan kepada masyarakat, kepada keluarga, ya, sehingga keluarga ini akan paham, mengenal hukum Allah seperti apa, begitu, ya, sehingga tidak ada pertikaian, tidak ada pendapat-pendapat, begitu, ya. Ketika mereka tidak tahu hukum secara Islam, mungkin ini memiliki pendapat, itu punya pendapat, akhirnya tidak bisa disatukan. Tetapi kalau, ya, hukumnya satu, berasal dari Allah, Allah yang menentukan, maka tidak ada yang berani untuk melanggarnya, ya. Sehingga mempelajari ilmu faraid ini bisa mencegah pecahnya keluarga, ya. Keluarga sepakat, pembagian sesuai dengan hukum Islam.
Kemudian yang terakhir adalah mudah dan sederhana. Banyak orang yang tidak mau mempelajari ilmu waris, ya, tidak mau duduk di masjid mendengarkan majelis tentang ilmu waris karena menurut mereka mungkin sulit, ya. Padahal hukum Allah itu mudah. Allah ketika memberikan ya, syariat itu mudah dipelajari dan mudah dikerjakan, tidak ada yang sulit, ya. Masalahnya apakah kita mau belajar atau tidak gitu. Kan mungkin ilmu yang lain, ilmu umum jauh lebih sulit, matematika mungkin lebih sulit, tapi kita justru malah rela-rela ya belajar ilmu itu. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya ada beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian harta warisan di masyarakat. Ini juga salah satu alasan kenapa kita harus belajar ilmu waris, karena di masyarakat banyak orang yang membagi harta warisan tetapi bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sangat berbahaya. Ya, kalau mereka melakukan itu karena tidak tahu, ya insya Allah dimaafkan. Tetapi masalahnya kalau mereka tahu atau mereka pura-pura nggak tahu, ya, atau mereka nggak mau belajar sehingga kemudian nggak tahu, kemudian melanggar aturan Allah. Nah ini juga sama-sama berdosa, ya. Kecuali kalau mereka nggak tahu, memang benar-benar nggak tahu, mungkin karena jauh dari ulama, ya, jauh dari kaum muslimin sehingga nggak tahu, ya itu dimaafu, ya, insya Allah tolerir, ya. Tapi kalau kita hidup di mayoritas muslimin, kita nggak belajar, akhirnya nggak tahu, akhirnya menabrak hukum Allah, nah kita berdosa. Nah, beberapa penyimpangan diantaranya adalah pertama, anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Nah ini, dalam hukum Islam, anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya itu berbeda, ya. Anak laki-laki itu lebih banyak daripada anak perempuan. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang Allah menentukan seperti itu. Ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, bagi anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagian anak perempuan, begitu. Hikmahnya apa? Di antaranya karena laki-laki itu akan ya menafkahi keluarganya. Laki-laki itu akan membayar mahar kepada istrinya. Laki-laki tanggung jawabnya lebih banyak daripada perempuan. Perempuan malah mendapat mahar, mendapat nafkah, ya. Seperti itu. Di antara hikmah-hikmahnya, kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian, ya, agar memberikan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Nah ini wasiat dari Allah, perintah dari Allah, ya. Kita kalau dapat wasiat dari orang tua saja tidak boleh tidak dilaksanakan. Nah ini wasiatnya dari Allah. Pelanggaran yang kedua adalah bagi waris sejak masih hidup. Nah ini harta warisan kalau orang tua kita atau ya orang tua kita masih hidup tidak boleh bagi-bagi waris dulu. Kenapa? Karena syarat pembagian harta waris, ya, pemilik harta itu sudah meninggal, gitu ya. Kalau belum meninggal tidak boleh dibagi secara warisan, gitu. Kalau dibagi secara hibah, ya, hadiah itu boleh, silakan. Ya, dibagi-bagi secara akadnya hibah itu silakan. Tapi kalau dengan menggunakan hukum waris, nah ini warisan nih, padahal masih hidup, ya, akadnya warisan, itu bukan warisan namanya, ya, karena warisan syarat laksanaannya pemilik harta harus sudah meninggal, begitu. Nah di masyarakat banyak yang melakukan seperti itu, ya, tanpa tahu, padahal ya tidak boleh seperti itu. Karena konsekuensinya kalau harta warisan sudah dibagi-bagi ketika orang tua masih hidup, ya berarti orang tua ya tidak boleh mengambil bagian dari harta tersebut karena sudah dibagi-bagi. Ya, rumahnya tidak boleh dia pakai, begitu ya, karena sudah jatuh tangan kepada ahli warisnya. Kemudian yang ketiga adalah hibah dan waris. Maksudnya apa? Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara hibah dan waris, ya. Kalau hibah itu pemberian, ya, dari dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup, ya. Ketika masih hidup. Tadi kalau orang tua mau bagi-bagi kepada anaknya, dia masih hidup, itu namanya hibah. Tapi kalau sudah meninggal namanya warisan, begitu. Dan nanti konsekuensinya beda antara hibah dengan warisan, gitu.
Kalau hibah ya nilainya itu tidak harus sesuai dengan harta warisan ya. Hibah itu ya sama seperti hadiah lah. Kita memberikan pemberian kepada anak kita ya ukurannya berapa ya tergantung kebijaksanaan dari orang tua begitu ya. Kalau bisa yang sama, kalau bisa yang adil agar tidak ada yang iri begitu. Karena antara laki-laki dan perempuan boleh sama begitu. Kalau akadnya hibah, tapi kalau akadnya waris harus anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian yang keempat, harta bersama suami istri. Nah ini, ketika suami istri meninggal, mungkin ada suami atau istri meninggal gitu ya. Mungkin ada harta yang dimiliki bersama. Nah, ketika harta tersebut dimiliki bersama, maka seumpama kalau yang meninggal istrinya dulu, ya, maka kalau ada rumah semua dimiliki bersama, belinya bareng patungan, maka tidak boleh satu rumah itu dibagi waris. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena sebagian itu bukan milik mayit, ya, sebagian bukan milik almarhum, sebagian semua milik suaminya yang masih hidup, gitu. Maka bagian milik suami harus diambil dulu, gitu. Semua rumah harganya 1 M. Maka kalau semua istri dan suami patungan 50%, 50%, maka 50% diambil dulu untuk yang masih hidup, suaminya seumpama. Nah, bagian yang istri yang sudah meninggal selama 500 juta, nah itu yang dibagi waris itu. Ya, maka ketika meninggal antara suami dan istri, yang dibagi itu harta murni milik almarhum. Ya, kalau ada harta bercampur, maka harus dipisahkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kelima adalah harta waris dikuasai istri. Ya, banyak terjadi di masyarakat ketika suami istri salah satunya meninggal, ya tidak mau membagi ya semua yang meninggal istrinya dulu atau istri suaminya dulu ya harusnya kan ada pembagian harta waris. Nah, terkadang istri nggak mau dibagi ya ibu kita nggak mau dibagi. Kenapa ya nggak mau dibagi lah dia nanti tinggal di mana kalau rumahnya dibagi seumpama. Nah, sebenarnya itu masalah teknis saja. Nah, padahal ketika salah satu dari suami atau istri meninggal, maka tidak boleh ya suami atau istri yang masih hidup ini menguasai harta itu, harta warisan. Ya, harusnya dia merelakan ya, karena itu sudah bukan milik suaminya lagi karena sudah meninggal. Ya, tapi milik ahli warisnya, milik anak-anaknya ya, atau mungkin ada saudaranya yang berhak begitu. Ya, maka harusnya dibagi warisnya begitu. Kecuali kalau ahli waris ini seumpama sepakat ridho ya. Ya dipakai dulu nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah tahu bagian kita seberapa gitu dari rumah tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya menunggu semua wafat. Nah, ini terkadang ketika suami atau istri, bapak, ibu kita itu meninggal salah satunya, nggak mau dibagi langsung, nunggu dulu setelah dua-duanya sudah meninggal semuanya. Nah ini juga ya tidak murni dikatakan penyimpangan sih, tetapi terkadang ya menunda-nunda pembagian warisan itu justru akan menjadikan harta warisan berkurang atau ya ada pihak yang terdolimi dari ahli waris begitu ya. Kemudian bukan ahli waris yang menuntut. Nah ini terkadang menantu ya dia bukan ahli waris tapi justru dia malah yang lebih menuntut ya untuk dibagi waris ya atau saudara mayit menuntut padahal dia tidak punya hak karena terhalang oleh anak mayit. Berdasarkan kesepakatan, tidak boleh pembagian harta warisan berdasarkan sepakatan. Ya, udahlah kita sepakat bagi sama rata. Nggak tahu ini yang kaya udah nggak usah dikasih, yang miskin-miskin saja. Nah ini nggak boleh. Harus semuanya harus ya mendapat bagian. Kecuali kalau setelah dibagi lalu pihak yang kaya seumpama dia mengikhlaskan meridhoi. Udahlah bagian saya kasihkan kepada kalian semua. Itu boleh. Berdasarkan ketentuan adat. Nah, ini juga terkadang ada sebagian adat yang hanya memberi warisan kepada perempuan atau sebaliknya hanya memberikan warisan kepada laki-laki ya seperti orang Arab dulu. Itu juga tidak boleh ditaati. Kemudian yang terakhir ahli waris pengganti. Nah, ahli waris pengganti itu seperti apa? Ya contohnya begini, ahli waris pengganti kalau ada kakek gitu ya, kakek ini punya cucu. Nah,
Kakek ini punya anak laki-laki 2 semua, punya anak laki-laki 2. Kemudian dua-duanya menikah. Ya, dua-duanya menikah. Dua-duanya punya anak. Nah, ketika dua-duanya punya anak, nah, salah satu dari anak si kakek ini, semua namanya A dan B, meninggal salah satunya. Nah, meninggal salah satunya. Akhirnya kan anak dari almarhum ini yang meninggal, ya, ini sudah tidak punya bapak lagi, anak yatim gitu lah. Nah, ketika kakek ini meninggal, nah ini anak yatim ini nggak punya hak. Anak kenapa tidak punya hak dari warisan? Karena terhalang oleh pamannya. Gitu. Karena dia statusnya cucu dari kakek tadi. Dia tidak punya hak warisan dari kakeknya karena terhalang oleh pamannya. Itu yang A tadi. Nah, kasihan dong. Ya, memang ketentuannya seperti itu. Tetapi ya dalam kasus seperti ini, seumpama anak yatim ini tidak bisa makan, tidak kekurangan harta, maka ada istilahnya wasiat wajib. Kakek sebelum meninggal harus berwasiat untuk cucunya tadi yang yatim dikasih sebagian, ya maksimal 1/3 dari hartanya dikasihkan kepada dia, agar ketika dia meninggal nanti ya cucu ini dapat ya, yaitu dari wasiat tapi bukan dari warisan. Itu namanya wasiat wajibah gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dalam ilmu waris atau dalam pembagian warisan ada rukun-rukun ya. Ada rukun-rukun pembagian warisan. Ini harus kita ketahui. Di mana kalau salah satu rukun ini tidak ada, maka tidak bisa dilaksanakan pembagian warisan. Rukun yang pertama adalah al-muwaris. Muwaris ini siapa? Al-maurus. Maurus ini siapa? Al-waris. Nah, muwaris adalah pewaris wafat yang hartanya mau dibagi waris. Orang yang wafat yang hartanya harus dibagi, itu namanya muwaris, ya. Orang tua kita seumpama bapak atau ibu kita itu ya. Itu istilahnya muwaris yang akan mewariskan hartanya ya, yang sudah meninggal. Kemudian ada maurus. Maurus itu harta ya, milik pewaris yang dibagi kepada ahli waris. Itu namanya maurus, yang harta yang harus dibagi dari al-muwaris, dari pewaris. Kemudian yang terakhir adalah al-waris. Al-waris adalah ahli waris ya, yang akan mewarisi harta pewaris ya, yang akan mewarisi harta almarhum ya, bisa anak, bisa istri atau saudara gitu ya. Ini adalah al-waris. Jadi 3 ini harus ada dalam pembagian harta warisan, harus ada. Ada muwaris ya, dan sudah dipastikan dia meninggal ya, tidak boleh dia semua pergi gitu ya, sebulan nggak pulang-pulang, tidak boleh. Kemudian dianggap matilah, dianggap sudah meninggal, nggak boleh, harus dipastikan sudah meninggal. Kemudian harus ada harta yang dibagikan ya, udah ada yang meninggal nih tapi nggak ada hartanya, yang nggak bisa diterapkan pembagian waris, apa yang akan dibagi-bagi. Kemudian al-waris, ada ahli warisnya nih yang akan menerima. Ada orang meninggal, ada hartanya, tapi nggak ada yang akan mewarisi dia, tidak ada ahli warisnya, dia hidup semata wayang, ya nggak bisa dibagi waris ya, nanti dikasihkan kepada baitul mal ya, atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Syarat-syarat ya, syarat-syarat pembagian waris itu wafatnya muwaris. Muwaris harus sudah wafat, kalau belum wafat tidak boleh dibagikan. Kemudian yang kedua, hidupnya ahli waris. Ahli warisnya masih hidup. Kalau ahli waris sudah meninggal, ya dianggap tidak ada, tidak bisa dia mendapatkan warisan. Seperti tadi contoh, semua ada kakek, dia punya 2 anak laki-laki, punya cucu masing-masing dari 2 anak laki-laki. Ketika anaknya ini A dan B salah satunya meninggal duluan, ya sebelum ayahnya meninggal, dia meninggal duluan, maka dia tidak punya hak ya,
Cucunya bisa menggantikan enggak? Enggak bisa menggantikan gitu. Kemudian yang ketiga tidak ada mawani. Mawani artinya penghalang. Seumpama ahli warisnya ini kafir, murtad, ya. Tapi pewarisnya ini Islam, nah, maka tidak bisa dia dapat warisan, ya. Ahli warisnya nggak bisa dapat warisan karena dia berbeda agama dengan pewaris, ya. Pewaris atau muaris. Penghalang, apa penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa mewarisi? Pertama karena beda agama tadi. Bapaknya murtad, sumpama naudzubillah, anaknya masih Islam, maka nggak bisa ya mewarisi. Atau pembunuhan, ya, bapaknya dibunuh sama anaknya, maka anaknya ini nggak bisa mewarisi bapaknya karena dia membunuh bapaknya. Yang ketiga karena perbudakan, anaknya budak, bapaknya merdeka, maka anaknya nggak bisa mewarisi bapaknya itu. Pewaris itu tadi sudah kita jelaskan, yaitu orang yang wafat atau mewaris. Awas ya, bedakan antara pewaris dan ahli waris. Pewaris itu yang akan mewariskan hartanya, sedangkan ahli waris yang akan mewarisi harta pewaris. Syaratnya apa? Harus muslim, sudah wafat, ya, punya harta. Kalau nggak punya harta, apa yang akan dibagi? Itu ya, harus muslim agamanya. Kalau semua bapak kita kafir, kita nggak punya hak untuk mewarisi bapak kita. Kemudian sudah wafat, ya. Kalau masih hidup jangan minta harta waris dan punya harta. Kemudian kewajiban, apa kewajiban pewaris, ya, orang tua kita? Pertama belajar ilmu waris, harus belajar. Kenapa harus belajar? Karena biar tahu nanti cara pembagian yang benar. Kalau nggak ada ilmu gimana bisa mengamalkan? Ya, setidaknya dia belajar kemudian mengajarkan ya kepada anak-anaknya. Nanti kalau bapak meninggal, ini tolong bagi sesuai dengan harta, sesuai dengan Islam. Ini bagian kalian sekian 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 sebagaimana ayatnya, hadisnya gitu. Kemudian yang kedua mengajarkan ahli waris. Setelah sudah tahu, ya, ajarkan kepada keluarganya, kepada ahli warisnya terutama ya, anak istrinya. Kemudian memastikan berjalan, ya, pastikan bahwa semua itu menerima, ya. Sebelum dia meninggal, pastikan anak-anak ini semua menerima dengan pembagian Islam. Dan yang terakhir, hindari bom waktu. Awas, hati-hati dengan bom waktu. Apa itu bom waktu? Pertama, wasiat yang keliru. Contohnya, orang tua berwasiat kepada anaknya, saya wasiatkan nanti si fulan, nanti anak saya kalau saya meninggal dapat yang lebih ya dari yang lainnya. Nah, ini nggak boleh. Ini wasiat yang keliru. Ya. Kenapa? Ya, sudah ada pembagian hukum secara warisnya, tidak boleh ya orang tua ini menentukan semaunya sendiri gitu. Harus sesuai dengan hukum Islam seperti apa. Ya, atau wasiat keliru contohnya dia berwasiat untuk keluarga yang bukan ahli waris tapi lebih dari sepertiga hartanya. Nah, ini juga keliru, tidak boleh ditunaikan ya semuanya, maksimal sepertiga. Yang kedua, hibah tanpa sanksi dan legalitas. Nah, ini berbahaya ketika orang tua ya calon pewaris ini dia berhibah tetapi tanpa sanksi, tanpa legalitas. Anaknya nggak dikasih tahu, istrinya nggak dikasih tahu, tiba-tiba setelah meninggal, ya ternyata rumahnya, tanahnya semua sudah dihibahkan pada orang lain. Ya, nah ini berbahaya. Ya, berbahaya, nanti akan menjadikan cekcok di keluarga. Yang ketiga, berhutang diam-diam. Nah, ini juga berbahaya. Ahli waris, pewaris jangan sampai sebelum meninggal membawa hutang ya, sehingga nanti menjadi tanggungan keluarga. Kalau hutangnya sedikit ya nggak apa-apa, tapi kalau banyak kan ini kasihan ahli warisnya. Jadi bom waktu nanti. Kemudian harta yang samar-samar. Nah, ini harus diperjelas ketika masih hidup ini pewaris ini sebelum meninggal, memperjelas hartanya mana saja. Jelas ada bukti-buktinya, ini tanah di sini ada suratnya, rumah di sana ada ininya, jelas gitu, sehingga nanti ketika dibagi mana harta yang harus dibagi sudah jelas ya gitu. Syarat harta pertama harus legal, halal, tidak boleh harta haram. Kalau harta haram gimana? Ya harus dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian legal, jangan masih sengketa.
harta yang masih sengketa ya harus diselesaikan dulu, tidak boleh dibagi waris. Tidak bercampur antara harta suami dan istri. Nah ini tadi, kalau ada harta suami istri, maka yang boleh dibagi adalah harta almarhum saja. Kalau itu hartanya suami istri 50%, yang meninggal sama istrinya ya 50% saja yang dibagi. Kemudian partner bisnis, umpama dia berbisnis dengan temannya ya patungan, maka ya harta yang dibagi hanya hartanya almarhum saja ya, harta temannya nggak boleh dibagi. Sudah dikeluarkan biaya jenazah, hutang dan wasiat. Nah ini sebelum harta pewaris dibagikan maka harus ditunaikan biaya pengurusan jenazah dulu, diselesaikan, diambil dari harta harta pewaris tadi almarhum ya, hutangnya diselesaikan dulu, baik hutang kepada Allah atau kepada manusia. Kemudian wasiatnya diselesaikan dulu, begitu. Baru sisanya itu yang dibagi waris. Syarat menerima harta warisan pertama harus sudah terdaftar, ya. Maksudnya terdaftar gimana? Dia termasuk ahli waris sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Sudah otomatis terdaftar ya. Kalau memang dia termasuk ahli waris, tidak perlu kita datang ke kelurahan. Saya mau daftar calon ahli waris, nggak bisa. Sudah ada daftarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, hidup saat pewaris wafat. Nah ini, ketika ahli waris ini harus masih hidup ketika pewaris wafat. Kalau sudah meninggal duluan, ya, maka tidak bisa dapat warisan. Kemudian yang ketiga, tidak gugur haknya. Harus dia itu tidak ada penghalang seperti tadi ya. Kalau ternyata dia membunuh pewaris, ya, atau dia murtad, ya, keluar dari Islam, ya, maka tidak dapat hak warisnya. Kemudian yang terakhir, keempat, tidak terhijab, artinya tidak terhalang. Terhalang bagaimana? Ahli waris ini terkadang terhalang gitu ya. Terhalangnya karena ahli waris yang lain. Contohnya gimana? Saudara kita ya akan terhalang mendapatkan warisan dari kita ketika kita punya anak laki-laki. Kalau kita punya anak laki-laki, maka harta kita ketika kita meninggal itu tidak bisa diwarisi oleh saudara kita. Tapi kalau kita nggak punya anak laki-laki, maka saudara kita punya kesempatan untuk mewarisi kita. Syarat menerima waris. Tadi sudah. Ahli waris. Nah, demikian Bapak Ibu, insyaallah ahli waris akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini mungkin masih ada waktu sisa bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan nyalakan audionya dan menyebutkan nama dan asalnya. Silakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, dari Bekasi, Ustaz. Ya, silakan Pak Marto. Untuk harta waris itu kalau milik ibu bukan milik ayahnya itu kebagian juga masuknya anak-anak gitu, Ustaz. Termasuk ahli waris bukan? Harta ibu, iya. Kalau ibu kita meninggal, itu kita sebagai anak termasuk ahli waris. Enggak, maksudnya ibunya kan bukan suami yang pertama, suami yang keduanya gitu. Ibunya maksudnya gimana? Maksudnya kan orang tua kan bapak meninggal tuh. Bapak itu bukan ayah kandungnya istilahnya. Itu ibu kandung kita kan? Miliknya bukan milik ayah kandungnya gitu. Itu termasuk harta waris ya kalau dia meninggal. Maksudnya kalau ibu kita meninggal, ibu kandung, kita bisa mewarisi enggak gitu ya? Iya. Iya bisa. Kalau memang ibu kandung kita punya harta. Iya. Iya. Kalau ibu kandung kita punya harta, maka kita bisa mewarisi. Ya, kalau ternyata nggak punya harta, semua harta punya suaminya, ya, itu ayah tiri kita, ya kita nggak punya hak apa-apa. Itu nggak ada yang bisa diberikan gitu, karena punya suaminya. Gitu. Nah, ayah tiri kita kalau dia meninggal, kita pun nggak dapat apa-apa karena ayah tiri bukan ayah kandung. Ya. Kita bisa mewarisi ayah kita kalau ayah kita ayah kandung. Baik. Anak juga begitu. Anak yang bisa mewarisi adalah anak yang kandung. Kalau anak tiri nggak bisa.
Itu. Ya, maksud yang tadi pengganti itu Ustaz, waris pengganti itu maksudnya gimana Ustaz? Kurang ini saya kurang paham. Maksudnya ahli waris pengganti itu Ya, maksudnya cucu. seumpama anak yatim tadi kan tidak dapat warisan. Nah, boleh nggak dia menggantikan almarhum bapaknya? Jadi dia naik tuh, derajatnya naik jadi ahli waris menggantikan bapaknya yang sudah meninggal. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena tidak ada ahli waris pengganti dalam Islam. Gitu. Jadi angus dah haknya gugur ya? Angus, iya. Tapi dia bisa diberi melalui jalur wasiat. Melalui jalur wasiat. Jadi kakeknya ini sebelum meninggal berwasiat untuk cucunya ini dikasih harta berapa gitu. Itu solusinya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya. Ya. Ya, ini misalnya satu keluarga, kemudian ibu meninggal. Ini sekarang anaknya sudah dikasih waris. Kemudian suaminya tadi, bapaknya tadi nikah lagi. Sekarang bapaknya meninggal. Jadi dengan ibu tiri itu, jadi apa dibagi lagi harta warisannya, Pak Ustadz? Terima kasih. Bentar dulu. Ketika ulangi ini. Gimana? Ulangi, Bu. Ya, satu keluarga, ibunya meninggal. Kemudian hartanya dibagi, bapak sama anaknya perempuan 3. Sudah itu bapaknya nikah lagi, Ustadz. Nah sekarang setelah nikah berapa tahun, bapaknya meninggal. Nah, itu apakah hartanya dibagi lagi sama anaknya? Iya. Yang ibu yang sekarang nggak punya anak, gimana? Bapaknya meninggal ya. Maka anak-anaknya ini dapat warisan lagi. Ketika orang tuanya meninggal, ketika ibunya meninggal, anak-anaknya dapat warisan kan dari ibunya ini, harta ibunya. Nah, nanti suaminya juga dapat kan. Nanti suaminya ini ketika meninggal, berarti bapaknya ini anak-anak, maka nanti anak-anak dapat lagi. Dari harta bapaknya ini. Harta yang Istrinya juga dapat, istri keduanya itu. Nggak punya anak ya. Walaupun nggak punya anak dia dapat gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ustaz, ada lagi kasus nih Ustaz. Kakek saya waktu sebelum meninggal itu mengumpulkan anak-anaknya tuh, dibagiin hak-haknya. Karena kenapa kalau nunggu meninggal nanti pada berantem rebutan harta gitu. Kata kakek saya menggunakan notaris saja lah biar aman. Tapi baginya sebelum saya wafat. Itu termasuk bukan harta waris ya Ustaz? Apa bagaimana itu namanya? Hukumnya apa? Harusnya akadnya hibah. Hibah ya? Akadnya hibah. Kalau sebelum meninggal namanya akadnya hibah. Kalau hibah lebih fleksibel. Bebas. Tidak harus anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan bagiannya. Gitu. Tapi kalau waris, anak laki-laki harus 2 kali lipat. Gitu. Oh, iya. Itu salah satunya udah meninggal disebut waris ya? Baik ibu maupun bapak atau kedua-duanya nunggu wafat semua, dua-duanya baru ahli waris? Enggak, salah satu meninggal itu harusnya langsung dibagi. Jangan nunggu dua-duanya meninggal. Batas waktunya sampai kapan Ustaz itu bagi waris itu? Ya secepatnya dan ya apa namanya? Ya cepatnya berapa cepat gitu. Iya.
Silakan. Jika ada keluarga memiliki 9 anak, terus gimana, Bu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Bu. Sebenarnya pertanyaan hampir sama kayak yang barusan Yang mana tuh? ada keluarga memiliki 9 anak, kemudian ibunya ini sudah meninggal, tetapi si bapak ini tidak mau membagikan harta waris kepada anak-anaknya tersebut. Harta waris ibunya apa? Istrinya tuh ya? Iya. Hingga akhirnya si bapak ini menikah lagi, tapi tidak memiliki anak. Pada suatu saat si bapak ini membagikan harta waris ketika harta waris almarhum istrinya, tetapi anak-anaknya itu nggak menerima, Ustadz, kayak tidak menerima pembagian tersebut, sehingga karena bapak tersebut anak-anak merasa pembagian itu tidak adil, tidak menerima, maunya saya mendapatkan tanah yang sana, saya nggak mau dapat tanah yang sebelah sini, kayak gitu, Ustadz. Karena bapaknya marah, akhirnya apa yang sudah diwariskan tadi dihapus, dibatalkan, dan tidak mau membaginya. Itu gimana, Ustadz? Iya, memang harusnya itu dipercepat ya, jangan menunggu gitu ya. Gitu. Karena yang namanya harta waris kan lama-lama kan berkurang ya, mungkin terpakai untuk nikah lagi atau gimana. Nah, ketika kemudian bapaknya sudah mau membagi gitu ya, ya memang ya harus harus pertama kadarnya sesuai dengan Islam gitu ya. Nah kemudian bagiannya yang mana itu teknis, masalah teknis. Saya nggak mau yang sebelah sini, nggak mau sebelah sana gitu ya. Disesuaikan dengan nilainya ya. Seumpama di Jakarta saja lah, seumpama kalau di Jakarta yang pusat ya berbeda dengan yang di daerah pinggiran-pinggiran. Nilainya berbeda. Maka ya harus sesuai dengan nilainya, bukan sesuai dengan luas rumahnya gitu. Ya, semua di Jakarta luas 100 meter beda dengan yang di pinggiran yang 100 meter gitu. Jadi kalau ngasih yang di Jakarta semua anak pertama 100 meter gitu ya. Maka kalau yang satunya semua bukan di Jakarta, di Bekasi atau Depok, Tangerang, maka mungkin bisa sampai ya 200 meter atau 300 meter disesuaikan dengan nilainya. Seperti itu. Sehingga anak itu tidak merasa dirugikan begitu. Ya. Dan tapi Ustadz menyela sedikit, tetapi sebenarnya untuk nominal apapun sebenarnya udah sesuai sih Ustadz. Cuma memang dari sifat anak-anaknya tuh kayak ya mohon maaf kayak sedikit gila harta gitu loh Ustadz. Ya kan merasa tempat ini kalau misalnya saya mendapatkan misalkan ketika dijual kayaknya nggak laku, tanahnya kayak kurang subur apa, itu kayak persepsi mereka masing-masing gitu loh Ustadz. Karena melihat anaknya yang bertengkar seperti itu, akhirnya si bapak ini tidak jadi membagi harta warisan si ibu gitu. Ya itu sebenarnya PR ya, bukan berarti tidak dibagi. Harusnya dia mencari solusi lain bagaimana caranya biar anak-anaknya mau menerima harta warisan itu. Bagaimana caranya? Itu teknis sih. Di dalam Islam ya bermusyawarah ya. Solusinya adalah bermusyawarah. Kalau sudah dibagi sesuai sudah dibagi sesuai Islam tetapi tidak mau menerima ya bagaimana caranya lah agar bisa menerima gitu. Ya, apakah sudah semua rumah tanahnya dijual semuanya, diuangkan semua kemudian dibagi pakai nominal atau bagaimana terserah, atau mungkin orang tuanya ini memanggil seorang yang disegani oleh semua anaknya
seorang kiai atau gimana gitu ya, diceramahi kemudian agar menerima ini kayak gitu ya, tidak boleh ditunda-tunda begitu ya, disadarkan akan azab Allah ini, disampaikan ayat tadi wa may ya'sillaha wa rasulahu itu ya. Itu kan ayat kan setelah Allah menjelaskan tentang pembagian warisan gitu. Allah menuntut kepada kita untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian kita nggak mau melaksanakannya begitu ya. Nah, orang tua sudah membagikan sesuai Islam dan berusaha untuk adil, ternyata anak masih tidak mau menaati, yaitu dosa anaknya kalau seperti itu. Nanti malah orang tuanya ya kalau menunda-nunda malah nanti berdosa begitu. Tuh. Baik Ustadz, terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini ya. Insyaallah kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.